Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi pembahasan soal bocoran soal ya Pretest BPG dalam jabatan atau prajabatan 2023. Ini terkhusus untuk materi pedagogik ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan mengupload pembahasan soal terbaru ya seputar Pretest PPG atau bisa digunakan juga untuk UP PPG dalam jabatan prajabatan 2023 tentunya. Oke, akan ada 3 soal yang Kak Furkan bahas. Soal yang pertama, soal yang kedua, dan soal yang ketiga. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini ada suatu persoalan ya. Seorang guru itu mengajukan pertanyaan kepada siswa. Oke, jadi ini poinnya pada pertanyaan. Pada dengan tujuan agar siswa tersebut itu mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari. Jadi apa mengingatkan kembali ya teman-teman, ini poinnya pada mengingatkan kembali. Mengingatkan kembali tentang materi yang sudah dipelajari. Nah, seperti itu. Artinya kita memberi suatu hubungan teman-teman ya dari apa yang dipelajari pada yang akan datang dengan yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal itu termasuk kegiatan apa? Nah, ini biasanya dilakukan di awal pembelajaran ya. Ini biasanya dilakukan di awal pembelajaran. Lah, ini kira-kira masuk kegiatan apa? Kalau memberikan acuan itu kurang tepat teman-teman ya. Kalau memberikan bimbingan ini juga kurang tepat karena di sini di ilustrasi tidak ada masalah yang disebutkan. Meningkatkan motivasi ini juga kurang tepat karena tidak ada kata-kata motivasi di sini. Memberikan tes awal ini sebenarnya juga di awal tetapi kurang tepat karena di situ tidak ada ya, tidak ada kata-kata tes. Berarti yang paling tepat itu adalah membuat keterkaitan. Ini lebih ke materi prasyarat. Prasyarat yang harus dipelajari pada saat kita akan mempelajari suatu materi baru, seperti itu. Nah, penjelasannya seperti ini teman-teman ya. Ini sudah ada kata-kata membuat kaitan. Membuat kaitan itu sangat penting karena kita harus mencari ya hubungan apa yang akan dilakukan atau dipelajari dengan pengetahuan pengalaman individu akan membantu memudahkan pembelajar untuk memahaminya. Jadi intinya keterkaitan itu sangat penting. Keterkaitan antara materi yang akan dipelajari dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa itu sangat penting. Di sini membuat keterkaitan antara yang akan dipelajari dengan pengetahuan yang sudah dipelajari itu adalah kegiatan saat membuka pelajaran. Nah, tadi ya, ini berarti kegiatan di awal pembelajaran seperti itu. Nah, ini pengertian semacam ini biasanya disebut dengan motivasi dalam kelompok keterampilan membuka pelajaran. Nah, jadi setelah membuat keterkaitan tadi ada motivasi. Karena di soal itu fokusnya itu mengingatkan materi sebelumnya, berarti bukan motivasi, tetapi itu tadi menunjukkan kejelasan hubungan, terfokus pada perhatiannya pembelajaran, hubungan antara materi yang akan dipelajari dengan materi yang sudah dimiliki siswa sebelumnya, seperti itu. Lanjut kita ke soal yang kedua. Seorang guru itu menjumpai kebiasaan belajar ya yang kurang tepat. Nah, ini ada suatu masalah teman-teman ya. Ada suatu siswa kebiasaan belajarnya itu kurang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan tersebut adalah, nah ini yang ditanyakan adalah langkah awalnya. Nah, tunjukkan kalau yang A ini kurang tepat teman-teman, dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar ini kurang tepat karena di sini terlalu frontal ya, ya kan terlalu frontal sekali karena langsung saja semacam diberikan tekanan ya seperti itu. Jadi tidak boleh teman-teman ya. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. Ini sebenarnya hampir benar ya, karena di sini sudah ada memberikan kesempatan. Tetapi di sini ini diskusi ya kan, diskusi aspirasinya secara rasional. Ini juga kurang kurang tepat karena diskusi itu belum melakukan ya kan, belum melakukan suatu kegiatan ya kan,
kegiatan yang bisa mengubah cara belajarnya itu. Nah, seperti itu. Menyepakkan iklim sosial sehat antara guru dan siswa ini juga kurang tepat karena di sini fokusnya itu adalah kebiasaan belajar. Otomatis kalau kebiasaan belajar ini konteksnya itu lebih luas, ya kan? Lebih luas. Jadi tidak hanya di dalam kelas saja, ya kan? Kebiasaan belajar kan bisa aja belajar di mana saja, ya kan? Di sekolah, di rumah. Nah, kalau di dalam kelas saja ini kurang tepat. Susun aturan dan batasan dalam proses pembelajaran ini juga kurang tepat karena anak ini itu tidak melanggar sebenarnya ya. Tidak ada pelanggaran. Tidak ada pelanggaran. Tidak ada pelanggaran. Sehingga kurang tepat kalau kita menyebutkan aturan atau batasan pada proses. Nah, kalau ada pelanggaran beda lagi ceritanya. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah E. Sebenarnya mirip banget sama yang B, tetapi di sini lebih lebih ngena teman-teman ya. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Nah, seperti itu. Jadi ini dibuat senang dulu siswanya, bagaimana caranya kita menemukan gaya belajar siswa tersebut sehingga nanti bisa membenahi kebiasaan belajar yang akan dilakukan oleh siswa tersebut seperti itu. Nah, kemudian di sini penjelasannya memang siswa atau peserta didik itu kerap kali diberikan kesempatan ya. Ini wajib, kita harus memberikan kesempatan kepada peserta didik. Itu adalah teori yang telah dipelajarinya melalui kegiatan tertentu untuk menciptakan pengalaman belajar. Misalnya, pada saat masih duduk di bangku sekolah dasar hingga menengah atas, kita kerap kali diberikan tugas berupa praktik berdasar pada konsep dan teori tertentu atau ini disebut experiential learning atau berdasarkan pengalaman yang sudah ada seperti itu. Lanjut ke soal yang terakhir di sini faktor yang terpenting ya dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah. Nah, ini discovery learning Bapak Ibu guru ya. Pada proses pembelajaran itu seperti apa? Ini sudah jelas sih kalau kita menggunakan ilmu tebis ya kan. Ini yang diberikan adalah masalah, berarti kita cari yang ada rumusan masalah. Jawabannya langsung B. Sudah selesai teman-teman ya. Oke, jadi rumusan masalah karena ini discovery learning hal yang terpenting yang faktor ya kan faktor terpenting yang harus dipertimbangkan yang harus dibahas itu adalah ya masalahnya itu seperti itu. Itu ilmu tepisnya seperti itu. Nah, kemudian jenis masalah itu ada banyak. Yang pertama itu adalah masalah proses pemecahannya sudah ada dan diketahui siswa. Kemudian belum diketahui dan ini belum diketahui data yang diperlukan. Ini tingkat tinggi ya teman. Kalau di SMP kira-kira yang ini sama ini saja yang kita dibahas SMP atau SMA seperti itu. Oke, seperti itu dulu pembahasan soal dari Kak Furqan. Moga-moga ngena di teman-teman ya dan mendapatkan soal mirip-mirip pada saat pretest nanti dan diberikan kelulusan pada tahun ini dan bisa mengikuti program PPG dari pemerintah. Oke, salam semangat terus dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.